Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Bukit Gondang Dia di Desa Kertemandala Abang, Kabupaten Karangasem, hangus terbakar. Empat wisatawan domestik tenggelam saat berenang di Pantai Lebih Gianyar. Seorang seniman di Kabupaten Gianyar melukis dengan menggunakan kuas bambu. Bukit Gondang Dia di Desa Kertemandala Abang, Kabupaten Karangasem, Senin lalu terbakar. Api berkobar membakar sebagian besar pohon dan semak. Api berpotensi meluas dan membakar wilayah permukiman di bawahnya. Api pertama kali muncul dari puncak bukit dan dalam waktu sekitar setengah jam, api dengan cepat menjalar karena hembusan angin. Kebakaran juga menyebabkan kawanan kera ekor panjang ketakutan dan turun menyelamatkan diri, bahkan sempat masuk ke rumah warga. Jam 12 dari sebelah sana. Api sudah tiba-tiba besar Pak ya? 2 jam kemudian mereka pun Langsung turun ya? Terus ada monyet juga turun ya? monyet turun banyak. Banyak yang turun monyetnya ya? Karena kebakaran itu Pak ya? Jadi sudah ke bawah monyetnya Pak? Nggak tahu, kayaknya ada sana kayaknya, menjauh. Udah berapa kali begini Pak? Kebakaran begitu sudah berapa kali? Lihat baru kali ini. Baru kali ini ya? Sumber apinya dari atas Pak? Dari atas. Dari atas. Oke. Saat berita ini ditayangkan, api sudah mulai padam. Belum diketahui penyebab kebakaran di Bukit Gondang Dia, Karangasem. Namun, musim kemarau panjang yang disertai kekeringan bisa menjadi pemicu kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Musim kemarau disertai kekeringan menyebabkan banyak petani di Kabupaten Jemberana mengalami kerugian karena hasil panen mereka anjlok. Keadaan ini menyebabkan produksi gabah berkurang sehingga harganya di tingkat petani naik. Saat ini harga gabah sekitar Rp7.000 per kilogram. Dan kenaikan harga gabah ikut menaikkan harga beras di Kabupaten Jemberana. Harga beras kualitas standar yang sebelumnya Rp12.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara beras medium dari Rp13.500 menjadi Rp14.000 per kilogram. Dan harga beras premium naik dari Rp13.900 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Sekarang yang 13 jadi 14, yang 14 jadi 15. Keras naiknya beras nih. 1.000 per kilo. Ada yang 2.000. Kayak ada seminggu yang lalu nih. Karena panen tidak ada, semua orang ngeluh karena tidak ada hujan. Gitu ya? Ya, gabah nih sudah mencapai 7.000 per kilo. Kalau mereka membeli beras itu kebanyakan dia mencari yang tipe apa? Yang tipe yang termurah. Termurah ya? Iya. Beras yang harga 13, yang standar itu. Tapi kalau stoknya gimana? Stoknya sih aman-aman saja, yang pembelinya yang tidak ada nih. Semua ngeluh karena terlalu naik, melambung. Sejauh ini stok beras di pedagang di Kabupaten Jemberana masih cukup. Namun jika musim kemarau berkepanjangan hingga 2 bulan ke depan, pedagang memperkirakan stok akan berkurang dan harga beras akan naik lebih tinggi lagi. Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.
Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem mengerahkan vaksinator untuk memvaksinasi 71.000 ekor sapi agar tidak terserang penyakit mulut dan kuku. Saat ini vaksinasi PMK di Kabupaten Karangasem sudah mencapai sekitar 60%. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memang menargetkan Kabupaten Karangasem bebas wabah PMK karena Kabupaten Karangasem memiliki 3 pasar hewan besar yang padat transaksi ternak sapi di Bali. Vaksinasi PMK ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi populasi sapi Bali. Seperti diketahui, Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi sapi yang banyak. Niki masuk kandang bersih. Untuk PMK kita berjalan sesuai dengan tugas kita. Mandat dari Satgas Provinsi kita harus memvaksin sesegeranya. Kita ditarget 71.000 vaksin PMK. Dari 71.000 dari total populasi sapi yang kita punya 80.000, kita sudah vaksin PMK 1 28.000 lebih atau 35%, sedangkan vaksin PMK 2 itu sudah 19.000 atau 23%, sedangkan yang booster itu sudah 2.000-an atau 3%. Jadi total akumulasinya 51.000 atau 62% kita sudah vaksin. Ada suplai vaksin lagi dari? Ada. Kita sekarang sepanjang kita mampu disuplai dari provinsi. Berdasarkan data Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem, dari 80.000 ekor sapi di Karangasem yang sudah divaksin PMK dosis pertama sebesar 28.000 ekor atau 35%. Sementara vaksinasi dosis kedua sebanyak 19.000 ekor atau 23% dan dosis ketiga sebanyak 2.000 ekor. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.